Baik, kalau judulnya ini apa sekarang? Sama lingkaran. Ya, jadi kalau materi sebelumnya itu hubungan antar garis. Hubungan antar garis itu digunakan untuk menyelesaikan masalah persamaan lingkaran dan garis singgung lingkaran. Jadi, misalkan kamu punya titik A, lalu kamu punya titik yang lain, katakan titik B, maka waktu mengerjakan soal sebelumnya, jarak antara A dan B dapat ditentukan dengan cara menentukan si A ini dalam bentuk koordinatnya dulu, gitu. Lalu si B-nya itu dalam bentuk koordinatnya dulu, ada dua komponennya, ada komponen X dan Y. Nah, jadi ketika kamu masukkan dia pada koordinat bidang, nanti si A ini bisa diurai dalam sumbu X namanya XA, pada sumbu Y namanya XB. Gitu ya. Oh, YA ya. Oh, YA. Lalu si B-nya apa? XB dan YB. Nah, lalu kalau kita perhatikan, kita dapat membentuk segitiga siku-siku di sini, segitiga ABC, sehingga kita bisa gunakan teorema Pitagoras, yaitu bahwa panjang sisi miring kuadrat atau sisi terpanjang kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi-sisi terpendeknya. Atau kalau dalam simbol yang Bapak buat di sini, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sekarang panjang BC itu adalah nilai mutlak dari YA kurang YB. Penggunaan nilai mutlak di sini karena kita tidak bisa menentukan apakah nanti si B berada di bawah si C atau si B itu berada di atas si C. Atau bahkan bisa aja B sama dengan C. Tidak membentuk segitiga siku-siku bahkan ya. Maka ini kita gunakan notasi nilai mutlak. Nah, sedangkan pada gambar yang diberikan ini notasinya bukan nilai mutlak AB, tetapi bacanya adalah panjang AB. Jadi ketika dia di geometri namanya panjang, ketika di aljabar namanya nilai mutlak. Lalu jarak dari A ke C nilainya adalah mutlak dari XA dikurang XB. Nah, kali ini kamu harus ingat lagi dengan materi di kelas 10 yang namanya nilai mutlak. Kalau nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Diingat itu. Jadi, kalau kita gunakan teorema Pitagoras, mungkin yang belakang kalau nggak kelihatan boleh agak maju ke depan. Ya, teorema Pitagoras, maka panjang AB kuadrat tambah panjang AC kuadrat itu jadi nilai mutlak yang dikuadratkan gitu. Jadi waktu melihat AB namanya panjang, tapi waktu melihat XA kurang XB itu bukan panjang lagi, tetapi nilai mutlak. Ya, maka ketika dinilai mutlakkan, tanda mutlaknya hilang, tinggal XA kurang XB dikuadratkan. Seperti ini. Dan di sini adalah YA dikurang YB dikuadratkan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sehingga itulah rumus yang kamu gunakan di mengerjakan soal-soal yang ada di pretest kemarin dan di kuisnya ya. Contohnya, kalau kita punya dua titik P dan Q, koordinat titik P-nya adalah 5,-2 dan koordinat titik Q-nya adalah -3,4. Pertanyaannya, berapa panjang PQ? Panjang PQ pasti akar dari apa? X-nya yang mana? 5 dan -3. Berarti 5 dikurang -3 dikuadratkan ditambah -2 dikurang 4 dikuadratkan. Nah, kita hitung nanti nilainya sama dengan 10. Berarti panjang PQ sama dengan 10. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk seperti ini misalnya, tentukanlah hasil kali semua nilai X. Sehingga jarak
X, 9 dan titik 7,2X adalah 5. Nah, maka kamu bisa menggunakan jarak dua titik seperti yang tadi. Sehingga yang sudah diketahui adalah panjangnya, yaitu 5 sama dengan akar dari X dikurang 7 dikuadratkan ditambah 9 dikurang 2X dikuadratkan. Nah, pertanyaannya di sini adalah hasil kali semua nilai X. Asumsi Bapak bahwa X-nya itu lebih dari 1. Terbukti ketika kita jabarkan bentuk yang diberikan ini, diperoleh persamaan kuadrat. Nah, kira-kira X1 kali X2 ini menggunakan rumus apa? Menggunakan teorema Vieta itu. X1 kali X2 hasil kali akar-akar. Sama dengan C per A atau A2, A0 per A2. Begitu. Nah, kalaupun kamu ingin mencari, kamu boleh sederhanakan dulu. Misalnya mau cari berapa X1 dan X2-nya, kamu sederhanakan sama-sama dibagi 5. Coba silakan dibagi 5, dapatnya nanti apa? X kuadrat dikurang 10X ditambah 21. Cari dua bilangan yang hasil kalinya 21 dan jumlahnya minus 10. Yaitu bilangannya adalah minus 3 dan minus 7. Sehingga X-nya itu nanti adalah 3 dan 7. Silakan kalikan 3 kali 7, apakah benar hasilnya 21? Ternyata hasilnya tepat 21. Nah, ya, kelihatan bahwa konsepnya memang hubungan antar garis atau koordinat bidang, tapi berkaitan juga dengan materi-materi yang sudah kamu pelajari. Ya, baik di matematika wajib di kelas 10 maupun di matematika peminatan yang baru kita pelajari. Nah, waktu liburan kemarin mungkin ada yang ke sini, ada yang melewati ini atau tidak, atau pernah melihat bentuk gambar ini. Ya, kalau dari sumber yang Bapak peroleh katanya ini namanya Bundaran HI atau Tugu Selamat Datang. Nah, nggak tahu apakah benar, apakah diameternya 100 meter. Ya, katakanlah itu 100 meter. Seperti yang tertulis di sini. Jika pusat semburan air mancur terletak di pusat koordinat. Jadi, eh, ini kan sebenarnya objek 3 dimensi ya. Tapi kalau kita lihat apakah benar ini bentuknya lingkaran? Ya, kalau tampak dari citra yang ada di sini, ya itu bukan lingkaran ya. Tapi kalau kamu lihat dari atas, ya jelas dia berbentuk lingkaran. Tampak dari atas. Yang mana lingkarannya? Yang ini. Tepi-tepi trotoar atau jalan yang itu, pembatas itu. Itulah berbentuk lingkaran. Nah, tadi katanya titik pusatnya itu namanya, pusat semburan air mancurnya itu kita anggap sebagai pusatnya. Kita ingat, definisi dari lingkaran apa? Tempat kedudukan titik yang berjarak tetap ke titik tertentu. Titik tertentu itu namanya apa? Pusat lingkaran. Jarak tertentu itu namanya apa? Jarak yang tetap itu apa pada lingkaran? Jari-jari. Nah, jadi kalau kita misalkan titik pusatnya adalah O. O ini mungkin asal katanya origin, titik asal. Ya, makanya seringkali kalau kamu lihat titik 0,0 itu disebut titik O. O itu mungkin singkatan dari kata origin, bahasa Inggris gitu ya. Lalu kalau kita masukkan dia pada koordinat bidang, berarti ini kan harus ada sumbu X, sumbu Y-nya kan? Kita coba gambarkan sumbu X, sumbu Y-nya, dan batas-batas bundaran itu adalah lingkarannya. Misalkan kita ambil sebuah titik P di situ, ya. Maka jarak tertentu itu namanya jari-jari. Berarti yaitu jarak dari O ke P. Berapa jari-jarinya? Kalau diameternya 100 meter. 50 apa? 50 meter. Ya. Lalu kalau kita masukkan koordinat bidangnya, berarti nanti bakalan gimana? Berarti nanti akan bisa kita trace. Nah, tempat kedudukan itu beda dengan lingkaran itu sendiri. Kalau misalnya lingkaran berarti kurvanya itu, tempat kedudukannya itu adalah apa? Persamaan yang diperoleh. Jadi nanti kalau tempat kedudukannya apa? Persamaan lingkarannya. Ya, objeknya apa? Objeknya lingkaran. Maka disingkat jadi persamaan lingkaran.
Misalkan titik P itu adalah X, Y. Yang mana P itu? P itu adalah di sekitaran yang garis yang warna biru itu. Ya, semua itu adalah P. Nah, P yang kita pilih di gambar ini gimana? Itu hanya sampelnya saja. Nah, karena dia sampel, kita buat dalam bentuk variabel X, Y. Ya. Bedakan nanti notasinya kalau ada angka di situ XA, YA, berarti itu bukan variabel lagi, sudah berupa angka ya. Nah, Bapak tanya sekarang, bagaimana menyelesaikan soal ini? Menentukan persamaannya. Apa yang harus kamu lakukan adalah pemodelan. Tadi di dalam soal yang diberikan, mungkin kamu tahu aja bahwa kalau seandainya OP itu jaraknya adalah R, berarti menurut jarak dua titik, jarak dari O ke P adalah R. Lalu dari jarak dua titik itu adalah X kurang X0, XP dikurang X0, dikuadratkan tambah YP dikurang Y0 dikuadratkan. Tadi XP-nya adalah X. Kenapa dia X? Karena dia berupa variabel. Kenapa dia variabel? Karena ada banyak sebenarnya yang memenuhi. Ya. Sedangkan X0 itu kan titik tetap, makanya langsung ada angkanya. Berapa angkanya? 0. Demikian juga YP-nya dan Y0-nya. Sehingga kalau kita dapat di sini R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, atau kalau mau kita hilangkan bentuk akarnya, dia apa ini? Kita kuadratkan sehingga dapat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi kalau menggunakan konsep yang sama, kita akan masuk kepada pemodelan. Masih ingat kamu pelajaran kelas 7 atau kelas berapa SMP itu namanya peta, skala. Nah, kalau misalnya kita menggambar pada koordinat bidang, tentu gambar kita itu tidak sama dengan kondisi sebenarnya. Nggak mungkin kamu membentukkan eh, sebuah kertas sebesar 100 meter untuk menggambarkan persamaan lingkarannya. Maka kita butuhkan yang namanya skala. Nah, dalam konteks ini, misalkan satu satuan atau satu skalanya itu adalah 1 meter. Maka tempat kedudukan bundarannya itu adalah apa? Berarti kalau satu satuan adalah 1 meter, maka jari-jarinya jadi berapa? Jari-jarinya tadi kan berapa? 50. Berarti jari-jarinya 50. Meternya udah dihilangkan karena satu satuan adalah 1 meter. Akibatnya dapatnya persamaannya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2500. Misal kamu mau skalanya lebih kecil lagi, lebih besar, misalnya 1:10 meter. Berarti persamaannya jadi apa? R-nya jadi berapa? Kalau 1:25. 10 meter. Berarti R-nya berapa? 5 ya? Sehingga R kuadrat sama dengan 25. Jadi, untuk soal yang sama ini, kamu boleh mendapatkan banyak persamaan sebenarnya. Tergantung skala yang kamu gunakan. Nah, sekarang kita akan mau bergeser ke yang lebih umum. Nah, persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau titik asal. Di titik 0,0. Faktanya, kamu tidak harus selalu meletakkan pusatnya itu di 0,0. Misalkan saja kamu uh, letakkan pusatnya itu di titik M. Misalkan M itu adalah pusatnya dan P itu adalah sebarang titik, sama seperti tadi. Dan jarak mereka adalah apa? Jari-jari. Iya kan? Maka kalau kita gambarkan koordinat bidangnya, M ini udah ada angkanya, misalnya H, K. Di beberapa buku membuatnya M, A, B. Cuman Bapak memilih huruf H dan K supaya nanti membedakan dari huruf-huruf yang lain. Nanti akan ada huruf A dan B pada persamaan lingkaran. Jadi, kalau seandainya jari-jarinya adalah R, sama seperti tadi, P itu adalah tempat kedudukannya yang jaraknya R ke titik M sekarang. Akibatnya, kalau kita gambar lingkarannya, ya, kita gambar lingkarannya, maka persamaan lingkarannya menjadi
X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Kenapa? Karena pusatnya bukan lagi di 0,0. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau ini dijabarkan jadi apa? X kurang H dikuadratkan tambah Y kurang K dikuadratkan. R kuadrat. Kalau mau dijabarkan semuanya jadi apa dia? Kita paksa luas kiri itu sama dengan 0. Berarti jadi apa dia? X kuadrat dikurang 2HX ditambah H kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2KY ditambah K kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, itu bisa kita jabarkan. Nah, kalau kita bentuk, ada yang namanya bentuk linearnya. Jadi kalau kita nyatakan dia X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan AX tambah B tambah C sama dengan 0, maka AX tambah B tambah C ini kan bentuk linear itu ya. Beda dengan tadi itu kan bentuk umumnya ini bentuk linearnya. Kenapa dikatakan bentuk linear? Karena ada seperti persamaan garis di sini kan. AX tambah B tambah C itu kan mirip persamaan garis kan. Nah, berarti kalau dicari hubungannya A-nya berapa? A-nya minus 2H, B-nya adalah minus 2K, sedangkan C-nya adalah H kuadrat tambah K kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, kamu boleh ubah ulang. Kalau mencari misalnya dikasih X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B tambah C, ubah ke atas harus bisa dapat. Misalnya, kalau hanya sama dengan apa berarti? Minus, kalau A sama dengan minus 2H, maka H sama dengan minus A per 2. K-nya sama dengan apa? K-nya sama dengan minus B per 2. R-nya sama dengan apa? Akar dari, R-nya sama dengan akar dari A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 dikurang C. Nah, bisa dicari itu. Ya, tinggal masukkan tadi ke C ini. C-nya bertukar posisi dengan si R. Silakan kamu tukar posisinya. Nah, contohnya kemarin di soal pretest kita sudah punya bentuk soal seperti ini. Tentukan tempat kedudukan titik P, X, Y sehingga perbandingan jaraknya terhadap titik A 1, minus 2 dan titik B minus 8,4 adalah 1:2. Oke, silakan dicari dulu. Apa jawabannya? Tentukan tempat kedudukan titik P, X, Y yang perbandingan jaraknya terhadap titik apa tadi? Titik A 1, minus 2 dan titik B minus 8,4 sama dengan 1:2. Apa jawabannya? Sudah dapat? Berupa apakah objeknya? Persamaan apa? Persamaan lingkaran. Dari mana kamu tahu dia adalah persamaan lingkaran? Silakan kamu buka lagi bukumu di kelas 10. Ada yang namanya materi sistem persamaan kuadrat dua variabel. Ada kriterianya itu antara kapan dia dinamakan lingkaran, elips, hiperbola, ya, parabola. Ada 4 objeknya. Kebetulan ini ciri-cirinya mirip dengan yang terakhir kita berikan. Yaitu kalau kita selesaikan nanti persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 8Y dikurang 20 sama dengan 0. Benar? Nah, maka kita lihat berapalah jari-jarinya. Di mana pusatnya? Dari sini kita akan tahu bahwa pusatnya ada di titik berapa pusatnya, Nak? Tadi kan hubungannya apa?
H-nya kan apa tadi rumusnya? Minus A per 2. A-nya berapa di sini? Minus 8 A-nya. B-nya berapa? 8. C-nya berapa? Minus 20. Berarti pusatnya di minus A per 2. Berarti berapa itu? 4, minus 4. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya sama dengan akar 52. Pertanyaan Bapak, apakah kamu bisa menggambar dengan busur dan jangka? Bukan dengan penggaris ya. Busur jangka, penggaris bukan berarti mengukur. Karena akar 52 kan bisa dicari nggak? Berapa bentuk desimalnya yang pasti? Ada? Tidak. Dia itu adalah bentuk irasional, artinya tidak akan berhenti desimalnya. Nah, kalau kamu ingin membuat misalnya, buatlah lingkaran yang jari-jarinya akar 5. Gimana caramu? Gimana caramu membuat lingkaran yang jarinya akar 5? Bisa. Gambar segitiga. Segitiga apa yang sisi miringnya akar 5? Jangan segitiga. Ya udah berarti kamu gambar segitiga, siku-siku. Kan gitu kan? Kamu gambar segitiga, siku-siku. Atau kalau misalnya kamu tentukan di sini pusatnya. Misalnya kamu buat di sini pusatnya. Pusatnya itu adalah apa tadi? Pusatnya tadi apa? 4, minus 4 ya? 4, minus 4. Di sinilah itu. Ada nggak segitiga yang sisi-sisinya adalah 50, sisi miringnya akar 52? Yang absis dan ordinalnya bilangan bulat ada apa? Ada. Berapa? Gak usah cari yang jauh. Pasti ini. Kan katanya dia apa? Berada di antara ini kan? Perbandingannya kan ada kan? Gampang di situ. Atau mungkin kalau kamu berpikir, oh iya berarti panjangnya 6, lebarnya lebar. Tingginya 4 misalnya. Berarti 6 ke kiri. Kalau ini 4 berarti ke kirinya berapa? Ini 4 ke kiri, ke kanan atau ke kiri bebas. Nah, misalnya kalau ke kiri diambil jadi minus 2. Bisa kan? Iya kan? 6 lalu ke bawah atau ke atas? Ya, pasti ke bawah. Jadi 4. Ini pasti jari-jarinya berapa? 4, 6 berarti akar 52. Ini secara pasti langsung digambar. Gimana kalau akar 7? Bisa nggak kamu gambar? Akar 7. Di sini miringnya akar 7. Atau nggak usah akar 7 mungkin kalau kesulitan. Akar 3 bisa. Bisa. Bisa akar 3? Bisa. Caranya gimana? Gambar 2 segitiga. Jadi kalau misalnya kamu buat 1 kali 1, berarti sisi miringnya berapa? Kalau 1 kali 1 sisi miringnya berapa? Akar 2. Jadi dapat akar 2. Buat lagi satu satuan di sini. Kalau kamu buat gini, berapa sisi miringnya nih? Karena ada bentuk soal kayak gitu, Bapak kasih kan? Jadi soal-soal itu bukan nggak berguna. Saat itu memang nggak ada gunanya. Saya sekarang kan jadi berguna. Gimana kalau dibilang gambarlah secara presisi akar 3? Ya berarti kamu gunakan segitiga-segitiga ini memanfaatkan. Bisa juga kayak tadi, kebetulan kan langsung dapat. Misalnya akar 5 boleh kan? 1 kali 2 udah selesai kan? Atau ini akar berapa ini? Akar 52 boleh lah. Berapa tadi? 4 dengan 6. Nah, selesai. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Kalau mau menggambar nanti hal yang berbeda, nanti akan Bapak ajari secara langsung. Baik. Nah, jadi kalau menentukan persamaan lingkaran seperti itu, mengidentifikasi yang mana persamaan lingkaran seperti tadi, bentuknya adalah x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax tambah by tambah c. Itulah bentuk umum dari persamaan lingkaran.
Ya, maka kamu akan masuk ke topik yang kedua, namanya apa? Garis singgung lingkaran. Apa yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran? Apa yang dimaksud dengan garis singgung? Katakan kamu punya sebuah kurva. Misal kamu punya sebuah kurva, bagaimana cara menentukan garis singgungnya? Turunan pertama, Pak. Itulah bagi kamu yang sudah belajar kalkulus namanya. Jadi yang kamu pelajari itu adalah kalkulus. Mulai dari apa? Limit, turunan, aplikasi turunan, masuk ke integral. Satu kombinasi itu namanya kalkulus. Nah, nanti kalau kamu mau jurusan teknik, dapat lagi namanya persamaan diferensial. Nah, itu penerapan dari kalkulus itu. Untuk apa gitu ya. Nah, sekarang kita mau fokus ke hal yang sederhana. Mungkin waktu belajar turunan, Ibu Rida bilang, udah belajar kalian lingkaran? Oh, belum ya. Ini saatnya kita belajar ya. Kira-kira gitu. Karena memang bisa juga diterapkan mencari persamaan garis singgungnya dengan kalkulus. Tapi Bapak mau gunakan koordinat bidang dulu. Konsep yang dasar dulu. Misalkan kamu punya gambar lingkaran. Lingkarannya ini pusatnya di mana? Di 0,0. Jari-jarinya berapa? R. Kita udah belajar pada hubungan antar garis. Kalau dua garis saling tegak lurus, gradiennya bagaimana? Dikalikan hasilnya minus minus 1. Bisa nggak kamu cari gradien OP? Apa gradien OP? Berapa gradien OP? Y1 per X1. Ya kan? Y2 kurang Y1 per X2 per X dikurang X1. Kebetulan ini koordinatnya 0,0. Nah, berarti kalau ditanya berapa gradien L? 1 per negatif Y1 per X1. Kalau disederhanakan jadi apa? Negatif. Ingat juga, karena P ini berada pada lingkaran, berarti kalau dimasukkan, nah ini bedakan dengan yang tadi. Kalau P yang tadi X, Y berarti semua titiknya. Kalau ini adalah apa? X1, Y1. Salah satu titiknya. Ingat ya, notasinya ini berbeda. Berarti kalau kita masukkan ini X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat, ini persamaan yang pertama. Lalu kalau kita lihat tadi, gradien dari OP berapa tadi? Gradien dari OP adalah X1 per Y1 per X1. Berarti gradien M-nya ini kalau misalnya L itu gradiennya M, itu adalah minus X1 per Y1. Persamaan garis yang mempunyai gradien M dan melalui titik X1, Y1. Apa persamaannya? Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Berapa M-nya tadi? Minus X1 per Y1. Kita masukkan. Kalau kita masukkan, boleh nggak dikali silang ini? Nah, kalau kita kali silang apa dapatnya? Y1 kali Y. Y1 Y. Minus Y1 kali Y1. Y1 kuadrat. Minus Y1 kuadrat. Kalikan minus X1-nya ke dalam. Berarti apa? Minus X1 X ditambah. Kenapa ditambah? Karena negatif X dengan negatif X1 dengan negatif X1. Berarti X1 kuadrat. Ya. Boleh nggak kita kelompokkan yang kuadrat dengan yang kuadrat, yang linear dengan yang linear? Boleh. Berarti dapatnya seperti ini. Coba lihat persamaan satu tadi. X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat hasilnya apa? R kuadrat. Berarti persamaannya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita masuk. Kebetulan kalian sudah belajar kalkulus. Iya kan? Udah belajar dengan kalkulus kan? Gimana kalkulus itu? Itu saya, Bapak ngasih yang singkat aja. Oke? Yang sederhana aja, percaya Bapak.
Nah, apakah kalian sudah belajar DY/DX? Apa DY/DX? Turunan per. Kapan kamu gunakan DY/DX? Kalau kamu tidak bisa menyatakan Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Contoh, kalau misalnya kamu punya X tambah Y sama dengan 5. Bisa nggak kamu buat X sama dengan? Bisa kan? X sama dengan apa? X sama dengan 5 kurang Y. Berarti X adalah FY. Maka kamu bilang F aksen Y. Kamu tuliskan F aksen Y. Sekarang boleh nggak kamu tuliskan dalam Y sama dengan? Kalau kamu tuliskan dari Y sama dengan berarti Y sama dengan 5 kurang X. Atau Fx sama dengan 5 kurang X. Maka kamu sebutkan F aksen X. Ini namanya kamu bisa menyatakan dalam bentuk fungsi. Bisa nggak ini dinyatakan dalam bentuk fungsi? Kan kamu tadi punya persamaan lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Bisa nggak dinyatakan dalam fungsi? Kalau kamu belajar relasi dan fungsi kelas 10, ini bukan termasuk ke dalam fungsi. Apakah fungsi Y terhadap X atau X terhadap Y? Keduanya bukan fungsi dia. Mau dibolak-balik ya tetap aja bukan fungsi. Jadi gimana cara menurunkannya? Maka kamu gunakanlah turunan DU. Kenapa ada DU? Misalnya, kalau X tambah 1 kuadrat, apa turunannya? Kamu boleh memilih mengkuadratkan dulu, lalu menurunkan. Tapi kalau X tambah 1 pangkat 2000, silakan kuadratkan pangkat 2000 kan dulu. Apakah itu efektif? Enggak efektif. Sama seperti itu. Maka ketika kamu tidak tahu pasti ini X terhadap Y atau Y terhadap X, maka kamu tuliskan 2X kali DX. Apanya DX? Turunan X. Ditambah apa? Turunan dari 2Y, Y kuadrat apa? 2Y kali DY. Dengan kata lain ini sebenarnya aturan rantai. Sudah belajar aturan rantai kan? Ya. Tapi ingat, jangan 2DR kali 2R kali DR. Karena R itu bukan variabel. R itu berupa angka. Angka kan? Misalnya sama dengan 25. Bukan variabel itu. Berarti ini hasilnya apa? Turunannya apa? R kuadrat. No. Turunan pertama apa? DY DX. Bisa nggak kamu pisahkan DY DX-nya? Bisa. Dengan cara gimana? Mungkin ini kita buat dulu 2Y DY sama dengan minus 2X DX. Berarti DY DX sama dengan minus 2X bagi bagi 2Y. Kalau disenangkan jadi minus X per Y. Nah, kalau misalnya fungsi, misalnya ini f aksen X, di titik 1,3, akan gitu ya, misalkan aja. Ya, misalkan ini. Berarti gradiennya sama dengan apa? F aksen 3. Apakah F aksen 3? Tidak. Kenapa? Karena ini bukan si X. Tetapi apa kita buat? F aksen 1. Iya kan? Dipakai nggak 3-nya? Kamu pakai nggak 3? Yang kamu pakai hanya 1. Karena memang F aksen X ada variabelnya di situ. Nggak ada nggak dipakai. Tapi kalau di sini dipakai dua-dua. Sehingga gradiennya apa? M sama dengan DY DX sama dengan MX, Y. Koordinatnya apa? X1, Y1. Berarti apa turunannya? Sama dengan minus X1 dibagi Y1. Tapi tampak saya masih bisa menggunakan jadi fungsi. Iyalah, mungkin bisa. Tapi kalau semakin kompleks, misalnya X pangkat 3 ditambah 2Y kuadrat ditambah 3X tambah 2Y sama dengan 0. Gimana cara memisah-misahkannya? Itu makin repot.
Maka disarankan untuk kasus seperti ini gunakan turunan yang baru Bapak kasih tadi. Ya. Nah, jadi itulah kira-kira. Kamu boleh mencari gradiennya seperti apa. Yang pasti pada akhirnya tetap kembali ke yang di tengah. Bisa pakai konsep garis, bisa pakai konsep turunan, yang pasti tetap menggunakan ini mendapatkan persamaan garis singgungnya. Sebagai contoh, coba dicatat. Ya. Tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Di titik minus 3, minus 4. Apa jawabannya? Periksa dulu, jangan langsung percaya. Apakah minus 3, minus 4 berada pada lingkaran? Kan ceritanya X1, Y1 ini apa? Titik pada lingkaran. Benar nggak minus 3, minus 4 berada pada lingkaran yang Bapak bilang tadi? Apa tadi bersama lingkarannya? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Benar nggak? Kalau minus 3, minus 4. Benar nggak? Benar kan? Ya berarti bisa gunakan rumus ini. Tapi kalau misalnya Bapak bilang, tentukanlah persamaan lingkaran yang sama tapi di titik 2,5. Ya nggak bisa, kenapa? Karena 2,5 tidak berada pada lingkaran yang dimaksud. Ya, jadi spesifik ini titik pada lingkaran. Ada pertanyaan anak-anak? Si Marcelo nggak ada di sini ya? Siap, di mana dia? Oh, Mia 1. Mana tahu ada temannya di sini kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Mana tahu Bapak sering mendengar itu banyak orang yang sering bertemu di tengah jalan gitu kan. Pindah kalau belajar harus ke sana, dari sana harus ke sini. Nggak ada gitu kan? Ada yang gitu? Harus belajar bersama baru semangat gitu ada? Nggak ada ya? Oke, silakan kita lanjutkan. Persamaan garis singgung melalui titik pusat, melalui P1, X1, Y1, dan lingkarannya berpusat di MHK. Jari-jarinya apa katanya? R. Coba. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, boleh pakai cara tadi. Bapak nggak rekomendasikan karena bakalan ribet. Boleh pakai turunan. Nggak apa-apa juga. Sama ribetnya. Dan ini yang Bapak pilihkan yang paling sederhana. Menurut Bapak. Cuman walaupun ini sederhana, Bapak tanya dulu. Udah masuknya tagline transformasi geometri? Udah, oh berarti logis Bapak jelaskan ini. Udah lupa? Ya udah kita ulang lagi. Tadi, misalkan yang semula itu adalah lingkaran berpusat di mana? Yang tadi, yang sebelumnya, pusatnya di mana? 0,0. Titik singgungnya di mana tadi? Singgungnya di mana tadi? X1, Y1. Tapi kali ini Bapak ganti hurufnya. Kan bisa aja kan Bapak ganti hurufnya. Pusatnya di 0,0. Tapi titik singgungnya di P0 juga. P0 itu X0, Y0. Jonathan. Christian. Jonathan, Christian ya. Christian, kalau kamu bergeser, bentukmu berubah nggak? Tiba-tiba setelah bergeser si Christian, panjangnya menjadi 50 cm. Kan nggak mungkin ya? Tiba-tiba mukanya benyok atau apa? Kan nggak ya? Apa yang berubah ketika kamu menggeser sesuatu?
Hanya posisinya. Apa yang tetap? Panjangnya tetap. Akibatnya, ketika dari titik 0,0 kita geser ke M H, K pusatnya, maka seluruh titiknya bergeser sejauh H, K. Nggak mungkin pusatnya aja yang berpindah, yang lain tetap. Enggak ya. Itu pasti bersama-sama berpindah. Maka kita bayangkan, gambar yang kamu peroleh di sini adalah bayangan. Biasa bayangan disimbolkan dengan apa? X aksen, Y aksen. Nah, oke, kita sepakat dulu di situ ya. Jadi nanti P0 akan bergeser ke titik P. 0,0 bergeser ke M. Tetapi jari-jarinya tetap. Lalu yang berikutnya. Setelah kamu geser, apakah gradiennya berubah? Berubah nggak gradiennya? Oh, nggak berubah gradiennya. Itu ya. Jadi kita tahu apa yang tetap, apa yang berubah. Apa yang berubah? Pusat. Apa yang berubah lagi? Titik singgungnya. Apalagi yang tetap? Jari-jari tetap. Gradien tetap. Dan ingat, gambar ini adalah bayangan. Jadi simbolnya nanti X aksen. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Bayangkan anak-anak, semula lingkarannya berpusat di 0,0, titik singgungnya itu adalah X0, Y0. Berarti akan berlaku persamaan garisnya adalah X0 kali X tambah Y0 kali Y sama dengan R kuadrat. Oke, keep itu ya. Gunakan rumus sebelumnya. Kemudian, semuanya digeser. Dengan apa? Vektor H, K. Ditranslasi H, K. Berarti X1 siapa? Bayangan karena tadi kan. X1 sama dengan X0 tambah H. Y1 sama dengan Y0 tambah K. Tapi persamaanmu dalam X0. Berarti kamu tuliskan X0 sama dengan. Kalau dituliskan X0 sama dengan apa? X0 sama dengan X1 kurang H. Y0-nya sama dengan apa? Y1 kurang K. Jelas ya? Jelas anak-anak? Jelas. Berarti pengganti X0 sudah ada, pengganti Y0 sudah ada. R perlu nggak diganti? Nggak perlu, karena tadi apa kesepakatannya? Jari-jari tetap. Ukuran tidak berubah. Tetapi X dan Y akan berubah. Ingat, X, Y ini akan berubah menjadi X aksen dan Y aksen. Agak hati-hati di sini. Misalkan titiknya itu yang berada pada bayangan itu adalah Q. Q itu apa? X aksen, Y aksen. Boleh juga kamu bilang P, terserah. Cuman kan P udah dipakai dalam hal ini, makanya nggak bapak pakai huruf P. Ya, itu hanya pemilihan huruf aja. Misalkan titik semula pada garis, singgung yang semula adalah Q, maka bayangannya akan menjadi Q aksen. Apa hubungan antara X aksen dengan X? Ya sama kayak tadi kan, karena ditranslasi. Berarti X aksen sama dengan X tambah H, Y aksen sama dengan Y tambah K. Kembali lihat persamaan 4. Pada persamaan 4 yang diketahui X, Y. Berarti diubah menjadi X sama dengan X aksen kurang H dan Y sama dengan Y aksen kurang K. Nah, sekarang tinggal substitusi kedua-duanya. Dua informasi ini kita substitusi ke dalam persamaan keempat, diperolehlah bentuknya seperti ini. Ingat kembali waktu kamu mengerjakan transformasi geometri. Nggak akan kamu temukan di pilihan jawaban X aksen dan Y aksen kan? Ada nggak di pilihan jawaban X aksen, Y aksen? Nggak ada kan? Itu hanya caramu membedakan yang mana awal, yang mana bayangan. Ya, maka di sini waktu kita tulis tetap
X1 kurang H dikali X kurang H ditambah Y1 kurang K dikali Y kurang K. Sama dengan R kuadrat. Inilah yang menurut Bapak paling simpel menjelaskan persamaan garis singgungnya. Apakah bisa dikerjakan dengan cara lain? Ya bisa aja. Dengan cara sebelumnya juga harusnya bisa. Ya. Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, kalau dari contoh ini, berarti apa yang harus kamu tentukan? Nah, M-nya sudah ada. Titik singgungnya sudah ada. Apa yang belum ada? Di rumusiku, X1 sudah ada. Berapa X1-nya? Berapa X1-nya? 4. Y1-nya berapa? H-nya berapa? K-nya berapa? Apa yang belum ada? R. Bagaimana mencari R? Bagaimana mencari R? Iya. Yang mana jadi X1-nya? Ya gitu ya. Berarti R itu adalah panjang MP. Maka yang harus dikerjakan adalah cari dulu panjang MP-nya, cari R kuadratnya. Dapat nanti R kuadratnya sama dengan 58. Berarti tinggal masukkan ke dalam persamaannya. Tinggal masukkan angkanya, 4 kurang 1 berapa yuk? 3. 9 kurang 2, 7. Berarti 3 kali X kurang 1, 7 kali Y kurang 1 sama dengan 58. Oke? Nah, maka persamaannya menjadi 3X tambah 7Y dikurang 75 sama dengan 0. Jelas? Begitu. Ingat tadi di awal ada dua rumus bentuk umum. Salah satu bentuk umum adalah yang begini. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah B tambah C sama dengan 0. Bentuk linearnya. Kalau gini gimana? Nanti silakan dibuktikan. Ya, silakan dibuktikan ini nanti adalah X1 kali X tambah Y1 kali Y ditambah A per 2 buka kurung X tambah X1 B per 2 buka kurung Y tambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Nah, ini tambahkan. Kalau bentuk umum yang dikasih adalah seperti itu. Tapi kalaupun nggak ingat rumus ini, cari dulu apanya? Cari pusatnya, cari siapa yang dicari? Jari-jari udah selesai. Kan tinggal masuk ke sini. Walaupun dikasih seperti ini, ya, walaupun dikasih seperti ini, bisa juga dimasukkan ke sana. Caranya cari pusatnya dan cari jari-jari. Jari-jari itu apa tadi? Akar dari A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 dikurang C. Ya. Ya. Bapak lanjut. Sekarang kita akan masuk ke yang berikutnya. Di yang berikutnya ini diketahui juga pusatnya. Pusatnya berapa, Winfried? Ya. Iya. Nah, sedangkan ini namanya apa? Garis yang dua ini. Yang hijau namanya garis apa? Diameter. Nah, misalkan gini. Kalau tadi yang diketahui apa? Titik sing. Sekarang yang diketahui gradiennya. Misalkan kita gambarkan L1, gradiennya adalah M. Apa gradiennya tadi? M. Bapak tanya,
Ada berapa yang punya gradien M menyinggung lingkaran ini? Apakah hanya L1? Tidak, wajib ada satu lagi. Di mana satu lagi? Ujung diameter yang lain. Bapak tanya sekarang, bisa nggak kamu buat garis yang sejajar dengan L1 dan L2 melalui M? Bisa kan? Bisa nggak? Nah, berapalah jarak G ke L? Jari-jari. Kemarin ada garis, apa namanya? Jajar genjang. Jarak dua garis sejajar ada nggak Bapak kasih kemana? Ada kan? Apa rumusnya? C2 kurang C1 per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti, kalau seandainya kita tentukan, ini kan diketahui gradiennya, bisa nggak ditentukan persamaan garis G? Pasti bisa. Kenapa? Ketahuan M-nya, ketahuan titik yang dilalui. Pertanyaan Bapak, apakah titik yang warna orange ini diketahui? Nggak diketahui, karena di soalnya diketahui apanya? Gradiennya saja yang diketahui. Paham kira-kira sampai di situ? Kalau soal sebelumnya, apa yang diketahui? Titiknya yang diketahui, titik singgungnya. Kalau ini apa yang diketahui? Gradien. Tapi kita bisa membuat garis yang sejajar dengan yang ditanya melalui titik pusat. Apakah pusatnya diketahui? Pasti diketahui. Kalau dikasih persamaan lingkaran, bisa nggak diketahui pusatnya? Ya pasti bisa dapat. Berarti bisa nggak dicari persamaan G ini? Pasti bisa dapat. Apa persamaannya? Persamaannya secara general seperti ini. Y kurang Y, Y kurang YM. YM-nya apa? YM-nya apa di situ? K. Berarti Y kurang K sama dengan M kali X kurang H. Ingat kembali rumus yang Bapak kasih itu. Bentuknya harus apa? AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nggak seperti ini bentuknya. Berarti ini harus diapain? Ubah dulu. Ngubahnya gimana? Nah, untuk mempermudah, bayangkan ini. Tadi kita sudah sepakat gradiennya sama kan? Sekarang, kita misalkan lah Y itu sama dengan MX tambah C aksen. Pemisalan aja nih, nggak. Kalau buat yang lain pun nggak apa-apa. Misalnya kamu buat jadi P pun nggak apa-apa, bebasnya. Kebetulan aja bawa pilih C aksen di sini. Bukan bayangan seperti yang tadi ya. Ini nggak ada kaitannya dengan yang tadi lagi. Berarti harus diubah ke bentuk MX kurang Y tambah C aksen. Berapa A-nya di sini, nak? M. B-nya berapa? C1-nya berapa? C aksen. Ya, jadi C1 di rumus yang kemarin itu adalah C aksen di sini. Ya. Kalau kamu punya persamaan L, berarti gradiennya sama. Berarti bentuknya harusnya gimana? Bentuknya harusnya adalah MX kurang Y tambah C. Hanya berbeda di mana? Di C-nya aja yang berbeda. Kan itu ciri-ciri persamaan yang sejajar kan kemarin? Ingat persamaan garis waktu jajar kenjang itu. Itu aja yang berbeda, C-nya aja yang berbeda. Nah. Jari-jarinya apa? Mutlak dari C kurang C aksen dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya apa? M kuadrat. B-nya apa? Minus 1. Kita kali silang. Ingat ini tanda mutlak. Berarti C kurang C aksen jadi plus minus. Kalau ini plus minus, balikkan lagi. Berarti C-nya apa? C-nya adalah C aksen ditambah R plus minus akar plus minus R akar M kuadrat tambah 1. C-nya siapa tadi? Min MH tambah K. Jadi persamaannya adalah seperti ini. Sudah?
Ada pertanyaan? Yang ini? Yang mana? Ini satu slide ini. Nah ini. Apa yang mau ditanyakan dari sini? Jangan mencatat, nanti mencatat. Lama kali nanti kita. Paham dulu langkah-langkahnya dan lihat hubungan antara pretest yang Bapak kasih dengan topik ini. Semua rumus yang Bapak keluarkan di pretest berkaitan dengan materi kita. Itu makanya Bapak pastikan, ayo kalian harus kerjakan benar dulu, harus 100 dulu. Supaya ini nyambung. Nggak bingung kan waktu Bapak kasih rumus ini datang dari mana rumusnya, Pak? Nah, gitu. Nah, jadi ingat, rumusnya ini perlu kalian ingat cara membuktikannya, tapi kalaupun nggak ingat, paling tidak rumusnya hafal. Ya, jangan sampai kelupaan rumusnya. Karena contoh soalnya seperti ini, ingat kembali soal yang Bapak kasih. Diketahui membentuk sudut theta. Gimana caranya kalau diketahui membentuk sudut theta? Pakai apa kita? Ada dua garis yang membentuk sudut theta. Akan kalian tanya, berapa sudut yang dibentuk? Maka ingat, tangen theta sama dengan, apa rumusnya kemarin? Tangen theta sama dengan M1. Ada kan? Coba kita tulis ulang. Apa itu? Tangen theta sama dengan mutlak dari M1 kurang M2 dibagi 1 tambah M1 kali M2. Ingatnya apa? Tangen alfa kurang beta sama dengan apa? Tan alfa kurang tan beta per 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Apa kaitannya? Ingat lagi bahwa tangen theta adalah gradien. Ingat lagi penurunan rumus garis sekant. Ingat ya di awal mengajari turunan kan pakai garis sekant kan, pakai limit kan. Makanya ingat, tangen itu adalah gradien. Gradien itu adalah tangen. Jadi kalau lupa rumus ini, ingatlah rumus ini. Kalau lupa ini, ya nggak tahu lagi Bapak mau bilang apa. Ya. Jadi kalau ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Jadi itu harus salah satu kalian ingat paling tidak ya. Nah sekarang kita tanya, berapa gradiennya ini? Berapa gradiennya? 2. Gradiennya 2. Berarti persamaannya apa? 1 sama dengan mutlak dari M1 lah kita bilang yang nggak diketahui ya. M1 kurang 2 per M1 tambah 1 tambah 2M1. Kalau nggak mampu ada simbolnya boleh M aja lah. Gradiennya M. Gitu ya. Nah, ingat lagi materi kelas 10. Persamaan nilai mutlak. Jadi inilah gunanya itu. Ngerjain soal seperti ini. Apa yang harus dikerjai? 1 ditambah, 1 dikurangkan. Sama dengan 0. Tambahkan M tambah 2M. M tambah 2M. 3M. Minus 2 tambah 1. Satu lagi dikurangkan. M kurang 2M. M dikurang 2M. Minus M. Minus 2 kurang 1. Minus 3. Apa tadi? Yang ini ditambahkan. Yang ini di. Karena ini 1. Kalau nggak 1 jangan lakukan itu ya. Kalaupun nggak 1 gimana Pak? Paksa jadi 1. Ya, misalnya 1/2. Berarti apa yang dilakukan? 2-nya kalikan ke sini. Kamu bisa kan? Intinya inilah biar gampang menghitungnya. Berarti M-nya berapa? Bisa 1/3, bisa minus 3. Oke. Ingat ya. Pusatnya di mana ini? Pusat lingkarannya di mana? Lingkarannya kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Berarti pusatnya di mana? Bentuknya kayak gitu tadi pusatnya di mana? Di 0,0. Kan yang nggak ada ABC-nya 0,0 kan? Jari-jarinya berapa? Berapa jari-jari lingkarannya? 1. Berarti semua hal yang dibutuhkan sudah ada. Lihat. Apa yang dibutuhkan? Pusat. Gradien. Jari-jari. Sudah ada semuanya?
Berarti tinggal masukkan rumus. Ada 4 jawabannya. Dari sini 2. Kalau M-nya sama dengan sepertiga, berarti Y kurang 0. Gak usah ditulis. Kan? Y kurang 0. Berarti Y sama dengan, gradiennya berapa tadi? Sepertiga. Berarti sepertiga X kurang 0. X. Plus minus R. R-nya berapa tadi? 1. Gak usah ditulis. Akar dari sepertiga kuadrat. Berapa sepertiga kuadrat? Tambah 1. Berapa 1 itu? 9/9. Berapa 1 tambah 1 tambah 9? 10. 10 itu bisa disederhanakan lagi bentuk akar? Nggak bisa kan? Nah, berarti sepertiga, karena per 9 tadi ya, nah, sepertiga akar 10. Yang kedua, gradiennya berapa? Minus 3. Berarti Y sama dengan apa? Minus 3X plus minus akar dari minus 3 kuadrat. Tambah 1. Kelihatannya gampang kan? Karena hafal semua rumus yang dibutuhkan. Jadi memang rumus yang terkait dengan ini banyak. Ada nilai mutlak, ada lagi tentang gradien atau trigonometri, yang tambah lagi satu ini. Paling tidak 3 rumus ini. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke bentuk yang lain. Jadi kalau gradiennya diketahui, begini caranya. Yang terakhir, bagaimana Pak kalau seandainya lingkarannya itu ada, tapi titik yang dipilih bukan pada lingkaran? Nah, contohnya ini, kok tahu Pak itu berada di luar lingkaran? Ingat lagi materi kelas 10. Persamaan kuadrat 2 variabel. Kapan dia di dalam? Kapan dia di luar? Kapan sama dengan? Kapan dia di luar? Kalau X kuadrat, X1 kuadrat tambah Y1 kuadratnya lebih besar dari R kuadrat. Lebih besar nggak dari 16? Lebih besar, berarti dia di luar. Kalau dia di luar, berarti gimana gambarnya? Paling tidak gambarnya seperti ini. Iya kan? Pasti ada 2 garis singgungnya kan? Nah, ingat materi kamu SMP dulu. Kalau ada garis di luar, berarti nanti akan seperti ini gambarnya. Akibatnya gimana? Akibatnya yang bisa kita tentukan adalah apa? Titiknya itu. Dan ini nggak bisa ditentukan nih. Ini ketahuan nggak? Nggak tahu. Tapi bisa kita misalkan. Misalkan X1, Y1. Kalau kamu misalkan ini X1, Y1, berarti inilah persamaan. Bapak tanya, apakah dilalui juga C? Berarti bisa nggak X-nya ini diganti dengan X yang C? Bisa, gantilah. Jadi dapatlah persamaan ini. Dapat persamaan yang diberikan, maka ingat juga, kan P itu berada pada lingkaran. Berarti X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Iya kan berarti X1 kuadrat soalnya adalah apa? X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan 16. Nah, saya ini jadi kelas 10. Apa namanya? Sistem. Kita 2 untuk menyelesaikan ini semua pakai sistem. Berarti ada nggak rumusnya untuk ini? Nggak ada. Ya, nggak ada rumusnya. Memang begini katanya. Beda 2 yang pertama tadi, ada nggak rumusnya? Ada rumusnya. Kalau ini ada nggak rumusnya? Nggak ada. Langkah-langkahnya yang harus diingat. Pakai apa? Pakai sistem persamaan linear kuadrat 2 variabel. Ya. Oke. Itulah materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Dikasih lah. Masa orang itu nggak baca nanti? Hah? Siap. Siap, Daniel. Tapi yang tadi Bapak masih belum sempat pindahkan ya. Yang contoh 2 ya.
Mana tahu si Daniel mau menambahin nanti, Daniel. Tambahin nanti.